Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Kurniawan. Berikut tugas postes pelaksanaan pekerjaan mekanikal di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap perencanaan manajemen proyek. Perencanaan manajemen proyek adalah langkah penting untuk memastikan bahwa suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa langkah umum yang biasanya dilakukan dalam perencanaan manajemen proyek. 1. Identifikasi tujuan lingkup proyek. 2. Penjadwalan. 3. Penetapan anggaran. 4. Manajemen risiko. 5. Alokasi sumber daya. 6. Komunikasi dan koordinasi. 7. Monitoring dan pengendalian. 8. Pembuatan dokumentasi. Setiap proyek memiliki kebutuhan karakteristik unik. Dari perencanaan manajemen proyek harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifikasi proyek tersebut. Melakukan analisa terhadap kelayakan proyek. Analisa kelayakan proyek adalah langkah kritis dalam menentukan apa suatu proyek layak untuk dilakukan atau tidak. Analisis ini membantu dalam memastikan bahwa proyek memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah yang memadai bagi organisasi atau pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa faktor yang biasanya dievaluasi dan analisis kelayakan proyek. 1. Kelayakan finansial. Evaluasi adalah proyek dapat menghasilkan keuntungan yang memadai atau menghasilkan nilai tambah yang cukup untuk membenarkan investasi dan dikeluarkan. Ini melibatkan perhitungan ROI dan analisa biaya manfaat lainnya. 2. Kelayakan teknis. Tinjau apakah organisasi memiliki keterampilan, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk penyelesaian proyek dengan sukses. 3. Kelayakan operasional. Analisis apakah proyek dapat diintegrasikan dengan operasi dan proses yang ada dalam organisasi tanpa mengganggu kinerja keseluruhan. 4. Kelayakan jadwal. Tinjau apakah proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 5. Kelayakan hukum dan regulasi. Pemeriksaan apakah proyek mematuhi semua peraturan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 7. Kelayakan sosial dan politik. Evaluasi dampak proyek terhadap masyarakat, budaya, dan politik. Apakah proyek mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang relevan dan apakah dapat potensi konflik sosial atau politik yang perlu diatasi. 8. Kelayakan manajerial. Apakah organisasi memiliki kepastian manajemen yang cukup untuk mengelola proyek dengan sukses? Melakukan estimasi terhadap biaya dan anggaran proyek. Estimasi biaya dan penyusunan anggaran proyek merupakan langkah penting dalam perencanaan manajemen proyek. Pertama, identifikasi dan deskripsikan aktivitas. Identifikasi semua aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan baik. 2. Estimasi biaya tiap aktivitas. Tentukan biaya yang diperlukan untuk setiap aktivitas. 3. Konsultasi dengan ahli. Jika perlu, mintalah saran dari ahli terkait untuk membantu dalam estimasi biaya. 4. Perhitungan total biaya. Hitung total biaya proyek dengan menjumlahkan semua biaya yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang telah dideskripsikan. 5. Pendanaan dan pengelolaan anggaran. Tentukan sumber pendanaan untuk proyek dan alokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. 6. Kontrol anggaran. Setelah anggaran disetujui, lakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengeluaran proyek untuk memastikan bahwa anggaran tidak melebihi batas yang ditetapkan. 7. Pemantauan biaya. Selama pelaksanaan proyek, terus pantau biaya yang dikeluarkan dan bandingkan dengan anggaran yang disusun. 8. Revisi anggaran. Jika ada perubahan dalam ruang lingkup proyek atau kondisi lain yang mempengaruhi biaya, revisi anggaran proyek secara tepat waktu. Ini memastikan bahwa proyek tetap dalam kondisi finansial. 9. Dokumentasi. Pastikan semua estimasi biaya dan anggaran yang disusun
didokumentasikan dengan baik. Menjelaskan tahap eksekusi proyek. Tahap eksekusi proyek merupakan fase di mana rencana yang telah disusun pada tahap rencana mulai diimplementasikan secara aktif. Ini adalah tahap di mana tim proyek bekerja untuk menjalankan aktivitas yang telah direncanakan dengan tujuan mencapai tujuan proyek. Pertama, mobilisasi sumber daya. Tim proyek memulai mengatur dan memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan termasuk tenaga kerja, peralatan, dan bahan lainnya. Pengelolaan tim. Manajemen proyek bertanggung jawab untuk mengelola tim dengan efektif, meliputi pengaturan peran dan tanggung jawab. Pelaksanaan aktivitas proyek. Aktivitas proyek mulai dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mencakup segala sesuatu, mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan peralatan lunak. Pemantauan dan pengendalian. Selain eksekusi proyek, pemantauan terhadap kemajuan proyek dilakukan secara teratur. Hal ini mencakup memantau kinerja proyek, mengidentifikasi penyimpanan dan rencana. 5. Manajemen perubahan. Kadang perubahan dalam ruang lingkup jadwal atau anggaran proyek mungkin diperlukan selama tahap eksekusi. 6. Komunikasi yang efektif tepat menjadi kunci dalam tahap eksekusi informasi tentang kemajuan perubahan dan masalah yang muncul. 7. Pengendalian kualitas. Memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. 8. Penyelesaian dan penyerahan proyek. Setelah semua aktivitas telah diselesaikan dalam tujuan proyek tercapai, proyek dinilai untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Dokumentasi akhir disiapkan dan proyek diserahkan kepada pemangku kepentingan yang relevan. Menjalankan evaluasi dan audit dari sebuah proyek. Evaluasi dan audit sebuah proyek adalah proses penting dalam siklus hidup proyek yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, keberhasilan, dan kepatuhan proyek terhadap standar rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki nilai proyek dan perbedaan antara keduanya. 1. Evaluasi proyek. Evaluasi proyek adalah proses sistematis untuk menilai kemajuan, keberhasilan, dan dampak proyek terhadap tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkelanjutan selama siklus hidup proyek atau setelah proyek selesai. 2. Audit proyek. Audit proyek adalah proses independen yang dilakukan untuk menilai kepatuhan proyek terhadap standar kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik yang ditetapkan. Audit ini biasanya dilakukan setelah pihak eksternal yang tidak terlibat secara langsung dalam manajemen proyek. Tujuan dari audit proyek meliputi mengidentifikasikan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam manajemen proyek. Baik evaluasi proyek maupun audit proyek merupakan alat penting dalam meningkatkan kualitas dan keberhasilan proyek. Hasil ini dari evaluasi atau audit proyek dapat digunakan untuk mempelajari organisasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan proses manajemen proyek di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.